Suara Rakyat, anak bangsa Indonesia, warga paguyuban 4 desa, korban kebiadaban mafia tanah, mafia hukum mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Djim Mamesah, wartawan Indonesia Bersatu, tokoh agama, APH Bersih dan Ikatan Notaris Indonesia atas kerjasama dan perjuangannya mengungkap pelaku-pelaku di balik PT Properti yang membangun perumahan mewah di atas tanah-tanah milik rakyat warga 4 desa, oleh tamu yang tidak diundang merampas dan mencaplok tanah milik rakyat Indonesia. Banyaknya tanah-tanah rakyat asli dari waris, turun-temurun, dari orang tua hingga anak beranak. Tanah murni, tidak bersengketa atau berperkara. Memiliki surat-surat sah sebagai pemiliknya. Akan tetapi secara keji dan brutal mampu berpindah tangan dan dikuasai oleh para pengusaha berbaju PT penggarap berdasi, PT Properti Perumahan Mewah, yakni oknum-oknum berseragam. Sekian puluh tahun rakyat Indonesia, anak bangsa khususnya warga 4 desa telah terjebak situasi yang sangat menyiksa. Dibodohi oleh para pengusaha dan penguasa. Para pejabat yang menjadi penjahat, oknum-oknum berseragam yang memanfaatkan baju, pangkat dan jabatan dan banyak oknum yang mengaku dari anggota DPRD serta oknum-oknum pengacara yang turut terlibat untuk mengikuti rapat sembunyi di kantor PT abal-abal. Oknum mantan Bupati Bogor Rahmat Yassin dan oknum mantan Sekda Burhanuddin, dan beberapa oknum Kakan ATR BPN secara fakta dan data yang ada, jelas terlibat sebagai otak dalang intelektualnya. Mereka berpuluh-puluh tahun berkolaborasi dengan para PT Properti, yang mendirikan rumah-rumah mewah tanpa membebaskan langsung kepada warga, malah membeli tanah-tanah warga 4 desa melalui orang-orang yang bukan pemilik aslinya. Seperti PT MCI, PT KJA Golf yang pemiliknya adalah Muljadi Budiman Sembilan Naga, dan anaknya Agung Budiman. Dan sekarang kedua anak bapak tersebut telah masuk DPO para marketing, yang telah menjual produk palsu dan telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dengan mereka telah melakukan penggelapan pajak selama 23 tahun, sejak 2001 izinnya sudah tidak berlaku lagi hingga 2024, tetapi PT abal-abal tersebut masih beroperasi secara sembunyi-sembunyi, dibantu para pelaku lokal, oknum RT, RW dan oknum pejabat setempat seperti oknum Kades, melobi-lobi di luar untuk melakukan transaksi hitam. Ini jelas data serta faktanya. Karena rakyat dan APH sudah memegang data untuk selanjutnya diberikan kepada RI1, dan akan dijadikan bahan, bahwasanya ada tindak kejahatan yang telah mengakar di 4 desa. Dan secepatnya semua pelaku-pelaku dapat ditindak hukum, tangkap dan penjarakan, serta keluarga pelaku wajib dimiskinkan. Sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto, anak-anak PT, seperti PT KAA, PT MCI, PT KJA Golf yang sengaja diciptakan PT Sumarekon KJA, dan Hotel Royal Tulip milik Agung Budiman, yang sengaja dijadikan tempat persembunyian para pelaku dan oknum-oknum, tempat pemuas nafsu para pelaku mafia-mafia. Guna menutupi menghindari warga dan APH bersih dari jerat hukum atas tindak kejahatan yang dilakukan selama ini. Warga dipaksa bungkam selama puluhan tahun untuk menyerah pada situasi dan kondisi yang menyedihkan. Para ASN dicuci otak untuk mempermudah mengambil yang bukan miliknya, dan selanjutnya diputar balikan status tanah-tanah rampasan menjadi tanah HPL. Warga kesiksa, warga korban diintimidasi oleh para pelaku tanpa ada kesepakatan. Para pelaku terus menciptakan kegaduhan dan keonaran setiap harinya. Warga menjadi hilang akal, stres berkepanjangan, hingga ada beberapa warga yang meregang nyawa akibat sakit berkepanjangan. Akan tetapi dengan semangat dan kegigihan dari seorang Sofyan Djim Mamesah, beliau adalah tokoh inspirasi, tanpa pamrih, mengorbankan jiwa, raga, harta hingga nyawa. Beliau pahlawan P4 Pancasila bagi warga 4 desa, dan beliau juga adalah tokoh besar yang dahulu beliau pernah menjabat sebagai Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat pada era 86-89. Walaupun demikian beliau juga adalah korban mafia tanah, mafia hukum di 4 desa. Tanah sah miliknya 70 hektar di Gunung Gelis, 46 hektar di Pasir Angin,
Total 116 hektar telah dicaplok oleh para mafia tanah, mafia hukum, oleh oknum PT KAA Abal-Abal, PT yang tidak berizin dengan tak mengenal peri kemanusiaan. Siapapun pemilik tanahnya, jika mereka berkenan atau minat, cara kotor ala-ala premanisme bahkan bisa lebih kejam dari komunis untuk melakukan perampasan tanah-tanah. Tetapi saat ini, di pemerintahan baru Presiden Prabowo Gibran pada Kabinet Merah Putih, Indonesia Emas Sofyan Djim Mamesah nyatakan perang berantas pelaku rampas, caplok tanah-tanah rakyat di Indonesia khususnya 4 desa, yaitu Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis. Terbukti baru saja beberapa hari dilantik, belum genap 1 bulan Presiden Prabowo sudah menyeret 11 pelaku korupsi. Dan selanjutnya akan diperiksa adalah para PT-PT penggarap berbaju ASN dan PT Properti. Keterlibatan oknum ASN di beberapa staf pemerintahan Kabupaten Bogor. Karena semua data, fakta, dan gambar jejak digital tindak kejahatan semua dipegang oleh Sofyan Djim Mamesah. Sofyan Djim Mamesah, pemegang kunci kotak Pandora, tindak kejahatan para pelaku dan oknum yang terlibat, dari para peran pendukung, peran lewat saja, sampai pada peran utama, dalang intelektualnya, ada pada Sofyan Djim Mamesah. Dan sebagian data sudah di meja RI1, Bapak Prabowo. Dan pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024 ada pertemuan beberapa anggota DPRD Kabupaten Bogor di lokasi kantor PT Sumarekon KJA milik mafia tanah, Muljadi Budiman dan putranya Agung Budiman. Rapat bagian pemasaran marketing secara tertutup dan tersembunyi. Dan hal tersebut dilakukan atas ada laporan dari masyarakat, bahwa ada 3 kades, yaitu Desa Cibanon, Nagrak, dan Desa Gunung Gelis, dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Bogor. Dan gabungan rekan media Perswartawan Indonesia Bersatu yang telah menyamar memantau dari kejauhan dan cross-check kegiatan kemarin menyatakan, setelah melalui cross-check beberapa tim, acara tersebut tidak ada. Surat kunjungan dari DPRD Kabupaten Bogor datang hanya untuk sekedar silaturahmi dengan masyarakat 3 desa. Tetapi secara fakta mereka itu hanya ada PT-PT properti berseragam dengan anggota DPRD Kabupaten Bogor dan 3 kades, yang berada di PT Sumarekon KJA. Di luar nalar PT Sumarekon KJA malah menutup-nutupi, dan yang menjadi pertanyaan besar seluruh warga 4 desa, utusan dari DPRD Kabupaten Bogor dari para anggota DPRD itu punya tujuan apa, dan apakah Presiden telah mengetahui kegiatan tersebut, dan apakah atas dasar persetujuan Presiden. Kegemasan masyarakat 4 desa, paguyuban warga korban dan para tokoh agama meminta untuk pemerintah pusat untuk tidak membiarkan. Dan dalam hal ini, semua warga, khususnya warga korban 4 desa meminta pemerintah pusat untuk mengusut, karena warga korban semakin resah oleh tindak tanduk PT-PT properti berseragam. Warga 4 desa dan didukung oleh para wartawan Indonesia Bersatu telah melaporkan hal tersebut ke RI1 dan kepada Kemenko Polhukam untuk segera usut dan kupas tuntas tanpa pandang bulu, dari maksud dan tujuan kedatangan DPRD Kabupaten Bogor di PT Sumarekon KJA, Selasa kemarin. Masyarakat Indonesia, khususnya warga korban 4 desa meyakini, permasalahan akan cepat terurai jika ditangani RI1. Karena Presiden Prabowo di masa kepemimpinannya menyatakan tegas, akan berangus pelaku mafia tanah, mafia hukum di Indonesia. Karena Indonesia tanpa mafia tanah, mafia hukum rakyat akan sejahtera, dan bumi pertiwi akan senantiasa damai, dan Indonesia selanjutnya akan maju menuju Indonesia emas. Sama hal yang dilakukan oleh Sofyan Djim Mamesah pemilik tanah 7 hektar di Gunung Gelis, dan 46 hektar di Pasir Angin, jumlah total 116 hektar ini sudah 9 tahun menjadi korban kebiadaban pelaku-pelaku. Tanah murni dan sah secara hukum negara melalui tanah yang dibeli sejak tahun 72 sampai 73 dengan bukti girik, warkah, IPEDA, pajak, plotingan BPN, blokiran BPN,
dan sudah diakui Polhukam, Kementerian ATR BPN dan diketahui oleh Presiden RI secara hukum sah dan harus dikembalikan kepada pemilik sahnya yaitu Bapak Sofyan Djim Mamesah dan tanah tersebut setelah dilakukan cek melalui satelit terbukti bahwa tanah tersebut tidak ditemukan plottingan. Dan tanah 65 hektar di golf milik keluarga ahli waris almarhum Bapak Niko F. Mamesah. Dari 12 sertifikat 4 ada di anak mantan pejabat, dan sisanya ada 8 sertifikat disulap oknum pengacara Koprol Rudi Yahya yang sebenarnya iblis hitam bermuka malaikat terang, pencipta surat-surat palsu, yang bangga mengatakan bahwa dirinya di-backup oleh para oknum jenderal-jenderal berbintang, petinggi-petinggi di NKRI. Perjuangan bersama paguyuban warga 4 desa merebut kembali hak sahnya hingga saat ini, dibantu APH Bersih dan pemerintah pusat tanah telah kembali memberikan kepada pemilik aslinya. Perjuangan yang dilakukan Sofyan Djim Mamesah melalui pemberitaan yang dibuat pada awal 2021 hingga 2024, mengungkap dan menguak oknum pelaku dari PT Penggarap Berdasi, PT Properti Perumahan Mewah yang berkolaborasi dengan para oknum ASN berseragam. Melalui pemberitaan intens, dari media lokal, hingga internasional. Dari media online, channel YouTube, berita streaming, Google, internet, TikTok dan lainnya. Bukan itu saja, Sofyan Djim Mamesah bersama paguyuban warga korban 4 desa, bekerja sama dengan para wartawan, dan APH Bersih terus mengungkap hingga di media cetak, seperti koran-koran, tabloid dan majalah. Juga dilakukan kerjasama dengan jurnalis elektronik seperti radio hingga pada TV-TV swasta atau TV pemerintah. Dan di tahun ini 2024 tepat di bulan September hasil dari perjuangannya selama ini telah membuktikan bahwasanya kezaliman apapun di muka bumi ini pasti akan berakhir, karena Allah tidak pernah tidur. Fakta nyata perjuangan dari Sofyan Djim Mamesah kepada seluruh menteri di Kabinet Merah Putih khususnya pada Menteri ATR BPN untuk semua pelaku-pelaku mafia tanah, mafia hukum, jangan kasih ampun dan wajib dimiskinkan. Karena tidak akan ada setetes darah dan air mata rakyat Indonesia yang tertumpah sia-sia, semua pelaku harus membayar itu semua. Ucap Sofyan Djim Mamesah dengan geram. Kami atas nama seluruh warga paguyuban 4 desa mengutuk keras kepada semua pelaku-pelaku, oknum-oknum yang telah mencaplok dan merampas tanah-tanah kami. Kalian itu adalah tamu yang tidak diundang, yang seharusnya tamu itu bersikap mensupport warga asli, pemilik sah tanah-tanah, bukan malah bertindak semena-mena dan semaunya sendiri. Dan saatnya kini warga paguyuban 4 desa telah terbebas dan merdeka. Dan kami meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk mencabut operasional dan bekukan semua perizinan PT properti tersebut, sebelum mereka membebaskan dan membayarkan hak kami. Karena kami telah diberikan kekuasaan sah atas tanah-tanah kami, dan sepenuhnya telah dikembalikan hak atas tanah-tanah kepada seluruh pemilik sahnya yaitu warga 4 desa. Kepercayaan warga 4 desa, rakyat Indonesia, anak bangsa NKRI kini pulih dan kembali bangkit. Dan semua warga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran beserta menteri-menteri Kabinet Merah Putih. Semoga senantiasa sehat dan umur panjang, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami rakyat Indonesia, anak bangsa yang mencintai NKRI, ingin menjadikan Indonesia sesuai harapan kami bersama, Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia merah putih. Dan kami rakyat Indonesia khususnya warga 4 desa mengucapkan dari lubuk hati kami yang terdalam, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi mantan Presiden RI dan kepada seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, atas apresiasi, support dan dukungannya kepada kami seluruh warga korban 4 desa. Dan tak lupa kami dari hati dan sanubari kami yang terdalam mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak, unsur dan elemen, stakeholder, paguyuban, tokoh dan pemuka agama, alim ulama Indonesia, wartawan bersih, wartawan idealis, wartawan rakyat Indonesia bersatu, ikatan notaris bersih, seluruh pemerhati, netizen lokal dan internasional, para ASN bersih dan semua APH penegak hukum bersih.
anggota TNI Bersih dan Panglima TNI dan Pasukan, anggota Polri Bersih dan Kapolri, Kementerian ATR BPN, Kemenko Polhukam sekaligus pemberi rekomendasi hak atas sah kepemilikannya kepada kami. Dan kepada Presiden Bapak Jenderal Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka dan salam hormat setinggi-tingginya. Selamat atas pelantikan Bapak Prabowo Gibran dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Selamat bekerja dan berjuang untuk NKRI Merah Putih. Salam NKRI, salam Merah Putih. Merdeka, 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 ucap Sofyan Djim Mamesah. No WA +62 823 1580 0800.